Selanjutnya yang saya hormati para narasumber kita, guru-guru hebat kita, guru-guru inovator kita, yaitu dari jenjang PAUD hadir Ibu Idawati SPD, Kepala TK Al-Munawwaroh, dan juga Bu Mariani SPD, Kepala Sekolah SD 91 Rengas Bandung, dan Ibu Ervina MPD, Guru SMP 7 Muaro Jambi. Nah, di program sekolah penggerak Kabupaten Muaro Jambi, alhamdulillah ada 3 satuan pendidikan, 1 dari jenjang PAUD, 1 dari jenjang SD, dan 1 lagi dari jenjang SMP. Alhamdulillah dari ketiga sekolah tersebut, karena saya Pak Sekda mengikuti perkembangannya, baik itu dari PAUD, SD, dan SMP, dan mungkin di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan atau melaporkan kepada Pak Sekda bahwa PAUD Al-Munawwaroh yang terletak di Mestong, SD 91 Rengas Bandung di Jaluko, dan SMP 1 Adat Kantan yang terletak di Kecamatan Sekernan, merupakan sekolah dengan kategori yang menurut saya bukanlah sekolah besar dengan segala keterbatasannya, namun dengan semangat yang tinggi, dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak pernah mengenal lelah dan selalu optimis. Nah, karena kita ketahui bahwa seleksi sekolah penggerak juga yang sangat ketat, namun dengan semangat yang tinggi tersebut pula lah mereka menunjukkan akhirnya sekolah mereka ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Ini memberikan motivasi juga kepada saya, bagaimana dengan melihat semangat mereka menimbulkan juga semangat pada diri saya selaku Kepala Dinas Pendidikan, bahwa kita untuk melakukan perubahan, bergerak ke arah yang lebih baik, tentulah tidak harus menunggu dukungan yang sempurna, namun dengan segala keterbatasan kita bisa menunjukkan dengan hasil yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan dan apresiasi kepada sekolah-sekolah penggerak kita. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan praktek baik penerapan kurikulum merdeka oleh ketiga narasumber hebat kita. Yang pertama itu ada Ibu Idawati SPD dari TK Al-Munawwaroh, kemudian ada Ibu Mariani SPD dari SD Negeri 091 Rengas Bandung, dan Ibu Ervina MPD dari SMP Negeri 7 Kabupaten Muaro Jambi. Nah, untuk yang pertama ini, sesi pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Idawati SPD, perwakilan dari TK Al-Munawwaroh. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara saya dulu, Ibu, apa suara saya terdengar? Alhamdulillah, terdengar Bu, jelas ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin nanti kalau ketika ada gangguan, karena saya kondisinya sekarang lagi di rumah sakit, Pak. Lagi sakit, masih di infus. Tapi semangat berbagi saya tidak pernah sakit, Pak. Insya Allah saya semangat, Pak. Badannya aja yang sakit. Alhamdulillah, tetap semangat ya Ibu. Tetap semangat. Nah, sebelumnya saya mau berpantun dulu, Ibu ya. Saya juga mau berpantun. Oke, siap. Makan siang pakai ikan nila. Cakep. Sambil bercanda bersukaria. Mari membangun pelajar Pancasila, bangsa berjaya. Ya. Baik Ibu, izin saya membagikan screen saya, Bu. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah Bu, sudah terlihat. Oh, ya. Baik, saya langsung saja untuk mempersingkatkan waktu.
Praktik baik yang akan saya sampaikan kali ini adalah perancangan dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada murid. Bapak, Ibu guru semuanya, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Ki Hajar Dewantara. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Ki Hajar Dewantara. Jadi, peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pembelajaran kita di kelas saat ini? Apakah kita sudah mendidik anak dengan menyeluruh? Atau mungkin kita hanya sebatas mengajar saja? Mari kita merefleksikan bersama-sama. Tidak perlu dijawab di sini Bapak Ibu Guru, cukup kita jawab untuk diri kita masing-masing dalam merefleksi peran kita sebagai pendidik. Bapak Ibu Guru hebat yang hadir pada sore hari ini, saya akan berbagi sedikit tentang sekolah penggerak. Mari berkenalan dengan sekolah penggerak. Mungkin untuk guru penggerak, Bapak Ibu Guru sudah tidak baru lagi, tetapi untuk sekolah penggerak mungkin ada yang masih agak beberapa kurang memahami. Sekolah penggerak adalah katalis yang mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Program sekolah penggerak adalah untuk mewujudkan visi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan sebentar ya, bisa tampil dulu ya. Di situ tampil kuda, Bu. Program sekolah tampilannya bagaimana Bu di situ Bu? Jelas. Oke. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat. Jika kita sebagai pendidik enggan untuk belajar, lalu bagaimana kita bisa mendidik murid kita menjadi pelajar sepanjang hayat? Bapak Ibu Guru hebat, program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul, yaitu SDM kepala sekolah dan guru. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa kalau guru penggerak itu berfokus untuk pelaksanaan saja gurunya secara individu, walaupun nanti dampaknya ke muridnya. Tetapi kalau untuk sekolah penggerak menggerakkan semua elemen yang ada di sekolahnya, itu kepala sekolahnya, gurunya, dan semua elemen-elemen yang ada di sekolahnya. Itu bedanya sekolah penggerak dengan guru penggerak. Walaupun tujuannya sama-sama menjadi motor dari kurikulum merdeka. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh kondisi sebuah sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam. Jadi begini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis juga tadi, bahwa sekolah penggerak itu sebenarnya bukan sekolah yang besar. Saya itu sekolah kecil Pak, hanya sekolah desa, punya 2 ruang kelas, 1 kantor. Sekolah saya tadi hanyalah sekolah milik desa yang dikelola oleh tim PKK, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi TK. Dalam hal ini kami sebagai pelaksana sekolah penggerak tidak dievaluasi dengan membandingkan sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, tetapi kami akan dievaluasi dari mana titik kami berpijak. Jadi tidak ada yang namanya misalnya, oh sekolah ini lulus, sekolah ini tidak lulus, itu tidak seperti itu. Tetapi dari mana, kalau saya memang berpijaknya dari nol, memang saya akui sekolah saya memang sekolah kecil, tetapi kami akan dilihat meningkatnya itu dari titik saya memulai, tapi tidak dengan membandingkan dengan sekolah-sekolah yang memang dari awalnya sudah maju. Bapak Ibu Guru hebat, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran kurikulum merdeka yang sudah saya terapkan di TK Al Munawaroh.
Nah, Bapak Ibu Guru, TK Al-Munawaroh alhamdulillah oleh Pak Kadis sekarang sudah dinegerikan. Jadi bukan TK Al-Munawaroh lagi. Jadi kemarin saya udah mengubah statusnya karena memang sudah keluar SK-nya menjadi TK Negeri 28 Sungai Landai. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Guru mencari TK Al-Munawaroh Sungai Landai tidak ketemu lagi, memang sudah menjadi TK Negeri 28 Sungai Landai. Adapun praktik baik saya adalah perancangan dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada murid. Tema-tema proyek PAUD ada 4 tema besar. Yang pertama, Aku Sayang Bumi. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga, Bermain dan Bekerja Bersama atau Kita Semua Bersaudara. Dan yang keempat, Imajinasiku atau Imajinasi dan Kreativitas. Pada kesempatan ini saya mengambil tema modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema Aku Sayang Bumi. Topik membuat kincir huruf dan angka dari bahan bekas. Fase pondasi TKB usia 5-6 tahun. Alokasi waktu 6 hari. Bisa fleksibel mengikuti minat anak. Tim penyusun, pembina saya sendiri Idawati, ada penanggung jawab Susan Lian, fasilitator Mayang Aryati dan Alin Janati. Relevansi proyek. Proyek Kincir Huruf merupakan pengembangan dari tema besar Aku Sayang Bumi. Rangkaian kegiatan proyek ini dilakukan minggu pertama bulan Maret tahun 2024. Jadi kegiatan ini masih baru bulan Maret kemarin baru kami laksanakan. Proyek Kincir Huruf ini bertujuan untuk menguatkan karakter dan kemampuan anak dalam 3 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Proyek ini dipilih karena membangun kemampuan literasi menyenangkan sejak usia dini itu sangat penting. Masalah yang teridentifikasi di TK Al-Munawaroh adalah anak kesulitan mengingat huruf yang diajarkan oleh guru pada saat kegiatan pra-membaca. Penyebab masalah tersebut adalah media yang digunakan guru tidak menarik minat anak, sehingga kegiatan pra-membaca membosankan bagi anak. Masalah kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan membuat guru berpikir untuk mengasah kemampuan anak dalam memanfaatkan bahan bekas, dalam hal ini kardus dan stik es krim, untuk membuat media literasi yang menyenangkan. Untuk mengatasi masalah ini, guru mengajak anak membuat proyek kincir huruf dan angka, di mana proyek ini diharapkan mampu menguatkan karakter dan kemampuan anak dalam 3 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Bapak, Ibu Guru hebat, tujuan proyek dari kincir huruf ini adalah melalui tema Aku Sayang Bumi dan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Proyek Kincir Huruf dan Angka ini bertujuan untuk yang pertama, anak terbiasa bekerja dalam melakukan kegiatan dengan kelompok, yaitu melibatkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, anak mampu menyimak informasi sederhana yang mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Yang ketiga, anak mampu menyampaikan apa yang dipikirkannya secara singkat. Yang keempat, anak dapat menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Berikut dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang kami kuatkan di dalam kegiatan proyek kali ini. Proyek ada 3 tahap yang harus yang kita susun. Yang pertama ada yang namanya tahap pengenalan, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga penyimpulan. Pada tahap pengenalan, kegiatannya itu kami lakukan hari ke-1 dan hari kedua. Yang pertama itu bagaimana ya cara membuat kincir huruf. Pada hari ke-1 ini kami mengajak anak, memperkenalkan anak dengan bermacam-macam kincir. Tidak hanya kincir huruf, tapi benar-benar kincir seperti kincir air, kincir angin, terus di mana kincirnya berada, manfaatnya untuk apa. Kami lakukan dengan mengajak anak menonton bersama-sama, nanti mereka akan menyimak informasi sendiri. Kemudian pada hari kedua, memperkenalkan bahan dan alat. Nah, setelah kami menonton kincir secara umum, lalu kami fokuskan kepada kincir huruf. Kemudian juga kami tambahkan dengan menonton tutorial membuat kincir huruf.
anak-anak akan melihat bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kincir huruf. Nah, pada hari kedua, guru sebagai fasilitator sudah menyiapkan bahan yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian anak akan mencocokkan bahan yang disiapkannya dengan bahan yang dilihatnya saat menonton tutorialnya. Nanti Bapak Ibu guru akan melihat di sini bagaimana antusiasnya anak menonton kegiatan. Jadi mungkin memang benar kenapa kita harus merubah kurikulum kita, karena memang kurikulum itu berkembang sesuai dengan zamannya. Sekarang ini memang energi katanya Gen Z. Jadi memang anaknya suka dengan yang namanya digitalisasi. Itu kalau di sekolah memang tidak semua mata pelajaran, tapi ada beberapa mata pelajaran. Gurunya saya minta mengemaskan pembelajarannya itu dalam video. Anak-anak lebih antusias mengikutinya dibandingkan ketika melihat gurunya tegak di depan kelas. Anaknya lebih suka melihat gurunya ketika berdiri di dalam YouTube. Dia suka, wah guru hebat bisa masuk YouTube katanya. Nanti juga di sini pada hari kedua memperkenalkan bahan dan alat. Mungkin nanti di dalam video saya akan presentasi video. Bapak Ibu guru akan melihat sedikit ramai di dalam kelas karena anak kami jadikan satu. Kemudian di situ Bapak bisa bayangkan 33 anak berada dalam satu ruangan, agak riuh Pak, tetapi nanti mereka akan dibagi berdasarkan kelompok. Kemudian mereka bisa mengendalikan diri itu duduk dengan rapi di dalam kelompoknya masing-masing. Walaupun nanti ada beberapa anak yang kepo dengan kelompok tetangganya. Itu ya karena memang masih usianya seperti itu tidak menjadi hal. Kemudian kita masuk pada tahap pengembangan produk. Pada pengembangan produk itu ada kegiatan berkolaborasi antar anak. Kami menamakannya misiku 1. Jadi anak-anak menyelesaikan misinya. Pada saat ini anak-anak membuat baling-baling dari kincir. Jadi mereka bekerja sama membuat baling-baling kincir. Tetapi mereka gurunya tidak memberitahunya secara langsung di depan kelas. Gurunya membuat sebuah misi. Ini kami sampaikan untuk pesan. Bisa kita buat berupa surat, bisa kita buat pesan suara, bisa kita buat video. Pokoknya kita buatlah sesuatu hal yang menarik minat anak. Jadi mereka lebih antusias mendengarkannya. Kami bikin pesan suara, gurunya menyampaikan tugas atau misi yang harus mereka kerjakan, tetapi melalui pesan suara, tidak guru yang ngomong di depannya. Nanti mereka akan tanya apa sih tadi pesan yang disampaikan. Mereka akan fokus di mana tadi di sub elemen anak mendengarkan komunikasi, informasi, dia menyimak informasi. Jadi alhamdulillah memang pada proyek ini itu memang terlihat anak-anak sangat antusias. Kemudian di berkolaborasi antar anak pada hari keempat itu misiku 2. Itu sama dengan misi pertama, anak mendengar pesan misi, tetapi yang dilakukannya adalah membuat badan kincir. Jadi mereka membuat badan kincir. Saya praktik baik saya, mohon maaf mungkin kurang memuaskan. Kalau mau dipuaskan silakan datang ke sekolah saya, kita bisa berbagi, atau silakan undang saya bisa berbagi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu Ida. Praktek baiknya perencanaan dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada murid, yaitu dengan membuat kincir huruf dan angka, ya.